Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di mata kuliah bioteknologi tumbuhan ya, atau bioteknologi tanaman ya, seperti nama mata kuliahnya. Dan untuk kali ini kita eh, masuk di materi pertama ya. Materi pertama yaitu pengenalan bagaimana atau apa sih ya biotek tanaman tersebut. Ya. Eh, Saya langsung share screen aja biar kelihatan PPT-nya. Sebentar. Ya, baik, saya konfirmasi dulu sebelum kita mulai, sebelum saya menjelaskan. Saya konfirmasi. Sabrina, apa bisa melihat eh, Bisa, PPT-nya? Bapak. Ya, baik. Baik, kita mulai saja ya. Jadi, untuk hari ini ya, eh, saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan dulu ya, pengenalan terkait biotek tanaman itu bagaimana ya. Kita cek langsung saja di slide berikutnya ya. Nah ini ya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ya eh, biotek tanaman dalam hal ini ya di situ dituliskan plant biotechnology ya. Plant biotechnology yang pertama yang paling penting itu ketika ada istilah tag gitu ya. Bukan tahu tag ya, bukan ya. Maksud saya tag itu teknologi ya. Kalau tahu tag itu kan makanan ya. Ya, jadi ketika makanya di sini saya lingkari biru ya di sini. Eh, Biotek tanaman itu adalah teknik ya, teknik yang digunakan ya, yang di situ digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk mencapai tujuan ya. Yang di sini maksudnya tekniknya apa saja? Macam-macam teknik yang digunakan. Seperti apa? Rekayasa genetik, kemudian marker molekuler, kemudian kultur jaringan ya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk di sini. Sebentar saya buat pointernya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk apa? Memodifikasi, meningkatkan, ya, atau bahkan untuk tujuan lain, seperti memunculkan adaptasi suatu tumbuhan. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kebutuhan manusia. Dalam hal ini bisa dikatakan untuk meningkatkan welfare gitu ya. Welfare itu apa? Kesejahteraan. Jadi tujuan utama kita menggunakan teknik apapun ya, teknologi apapun itu sebenarnya ya tidak jauh dari untuk membuat manusia itu lebih sejahtera, lebih nyaman gitu ya, lebih makmur dan seterusnya. Ya, makanya kan tidak ada teknologi yang tujuannya untuk istilahnya itu membuat apa sesuatu menjadi lebih lambat kan tidak ada kan. Artinya begini, kita mungkin dulu tidak ada yang kayak seperti ini, Zoom itu kan tidak ada. Makanya sangat terbatas harus offline kan gitu ya. Tapi sekarang tidak ya. Kita bisa online seperti ini ya sehingga tetap tujuan utama pembelajaran tetap bisa tersampaikan ya seperti itu. Oke. Nah, di sini saya berikan contoh-contoh gambarnya ya. Contoh-contoh gambarnya apa di sini? Eh ini sebenarnya gambaran dari yang atas ya. Ada genetic engineering di sini. Contoh yang mungkin masih ingat kemarin mata kuliah Plant Genomics and Bioinformatics saya sempat singgung ya namanya Golden Rice gitu ya. Padi emas itu kan produk rekayasa genetik. Nah, kalau di Universitas Jember sendiri kita punya Profesor Bambang ya, yang sudah purna tugas ya. Beliau kan juga merakit ya. Merakit apa? Merakit tanaman tebu yang di situ memiliki kadar rendemen gula ya atau kadar sukrosa yang sangat tinggi. Ya, itu juga produk rekayasa genetik atau genetic engineering. Ya. Nah, yang lain juga bisa kita lihat di sini apa molecular marker dan yang tidak kalah pentingnya adalah
kultur jaringan. Nah, ini sering saya bilang kultur jaringan ini termasuk di perkuliahan sebelumnya, ya, di mata kuliah kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah pintu gerbang bagaimana kita bisa merakit eh, tanaman transgenik, ya, seperti itu. Makanya ini tissue culture atau kultur jaringan atau nama lainnya adalah kultur in vitro, ya, itu sangat-sangat penting, ya. Setiap orang yang ingin belajar biotek itu harus, apalagi biotek tanaman ya, itu harus menguasai yang namanya teknik kultur jaringan. Karena ini pintu gerbang bagaimana kita menyisipkan gen tertentu, ya, sebelum selanjutnya diseleksi sampai kita mendapatkan yang benar-benar sesuai dengan tujuan. Misalnya tahan panas, tahan kering, tahan banjir, dan seterusnya, ya. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan di sini terkait dengan hasil rekayasa atau contoh aplikasinya, ya. Bisa untuk peningkatan hasil, bisa untuk menambahkan nutritional value atau added value seperti golden rice yang sudah ada beta karotinnya. Kemudian bisa untuk meningkatkan resisten. Ini ada hubungannya dengan apa namanya, pestisida atau insektisida yang menggunakan bahan kimia. Artinya ketika tumbuhan itu tingkat resistensi terhadap hama itu kita akan sangat minim menggunakan yang namanya bahan-bahan kimia, ya. Nah, kemudian yang lain, contoh yang lain adalah tahan kering seperti itu, ya. Karena kan kita tidak tahu cuaca sekarang ini kan kadang-kadang susah diprediksi, ya. Mestinya musim panas kok malah banjir, kan seperti itu sekarang kondisinya. Oke. Nah, saya ingatkan juga ini terkait dengan apa namanya, bioteknologi agriculture. Maksudnya apa? Maksudnya saya sampaikan di sini bahwa visi Universitas Jember kan sekarang baru. Maksudnya visi baru itu kan pertanian industrial berkelanjutan. Makanya di sini saya tambahkan di sini agriculture biotechnology, ya, agar selaras dengan visi UNED yang baru, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya bagaimana perkembangan atau timeline, ya, terkait dengan biotek tanaman, ya. Kita bisa lihat di sini. Tidak perlu dilihat semuanya, yang penting bisa dicek di sini yang saya lingkari, yang saya tandai warna-warna biru itu, ya. Nah, di situ kita bisa lihat utamanya apa? Tahun 1953 ini kan struktur DNA ditemukan. Nah, awal sekali oleh Watson and Crick, ya. Publish di, kalau tidak salah itu jurnal Science, ya, Science. Nah, sejak ini itu sudah mulai ada semacam pijakan, ya, semacam pijakan atau semacam informasi yang sangat berharga di sini, walaupun hanya sekedar double helix, ya. Ya. Tapi dengan ditemukannya DNA ini, maka yang terjadi apa? Mulai muncul yang namanya teknologi lanjutan. Artinya apa? Seperti rekombinan DNA teknologi. Yang itu mengarahkan kepada mana? Kepada apa? Kepada modern biotechnology, biotek yang modern. Ya. Kita jangan terlalu rumit ya membayangkan biotek. Sebenarnya produk sehari-hari yang kita makan, tempe, tape, kimchi, nah, kemudian apa, nata de coco dan seterusnya itu kan sebenarnya metode atau contoh-contoh yang kita bisa lihat sehari-hari, kita nikmati, dan itu adalah produk biotek. Hanya saja biotek yang secara konvensional, ya. Jadi seperti itu aja sih sebenarnya bedanya, ya. Nah, yang modern itu ya terkait dengan penyisipan DNA, perakitan tumbuhan tahan kering, perakitan tumbuhan punya kadar gula tinggi, itu yang modern, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di tahun 70-an, ya. Nah, tahun 70-an ini kita sudah eh, eh, diberikan satu, apa namanya, eh, apa, penemuan, ya, penemuan atau penciptaan lah seperti itu, ya, yaitu apa, restriction enzyme. Nah, ini juga penting karena ini dibutuhkan untuk apa? Untuk mendukung, ya, bagaimana teknologi rekombinan DNA itu dilakukan, ya, seperti itu, ya, untuk cloning maksud saya seperti itu, ya. Dan setelah tahun 70-an masuk ke tahun 80-an di sini sudah berhasil, ya. Jadi DNA rekombinan itu sudah ada, ya. Kemudian didukung dengan PCR, ya, pada saat itu, ya, maka dari itu kenapa tahun itulah mulai ada yang namanya apa, yang namanya transformasi genetik, baik melalui agrobakterium ataupun yang melalui
Bioelectric bombardment. Nah, seperti itu ya. Jadi tahun inilah yang menjadi tolok ukur perkembangan ya bioteknologi ya. Tidak hanya sebenarnya tidak hanya di tanaman saja ya, di bidang lain juga sejak ditemukannya PCR itu luar biasa ya perkembangannya sangat istilahnya itu sangat cepat ya, sangat cepat ya. Mulai dari adanya NGS ya, Next Generation Sequencing, RNAi ya, sampai yang lain-lain ya. Dan yang terbaru apa? Yang terbaru adalah CRISPR-Cas. Nah, ini yang terbaru. Makanya eh, CRISPR-Cas ini mungkin nanti kita akan berikan satu topik khusus ya, karena ini sepertinya masih sangat ngetren ya sampai sekarang. Kan masih 2012, masih baru gitu ya, seperti itu. Oke, nah maka dari itu di sini sudah kita masuk yang namanya apa? Genome editing era. Ya. Jadi DNA yang ada di tumbuhan itu bisa diedit ya. Kayak kita ngetik gitu ya. Kayak kita ngetik ketika ada kayak kita ngetik di Gdoc atau di Google Doc ya. Ketika ada tipe sedikit kan bisa diganti. Ya. Itu analognya seperti itu ya. Tapi pelaksanaan di lab itu memang ya gampang-gampang susah atau susah-susah gampang ya seperti itu. Karena kan kita melakukan sesuatu ya dengan menggunakan bahan yang tidak tampak. Ya, bahannya kan berupa larutan-larutan, cairan-cairan. Baru kita lihat setelah terjadi suatu reaksi ya dengan menggunakan alat tertentu ya. Seperti PCR kan kita tidak bisa melihat itu di mesin itu apa yang terjadi. Kita bisa melihatnya pakai UV transilluminator seperti itu ya. Nah, yang terakhir di slide ini ya. Ini saya tidak jelaskan molecular marker breeding ya, saya jelaskan ini aja satu satu lagi ya. Implementation of reverse genetic. Nah, ini juga sangat mendukung perkembangan bidang biotek. Kenapa ya? Karena dengan pendekatan ini kita itu lebih cepat kerjanya. Ya, kita akan paham ya. Ketika ada tanaman memunculkan fenotip, misalnya kerdil, kemudian daun kecil atau albino, itu kita bisa langsung deteksi dengan pendekatan reverse genetic. Ya, jadi ini sangat-sangat berharga juga karena saya di studi S3 juga pakai ini ya. Temanya itu reverse genetic. Jadi kita screening dulu gen apa gitu yang ingin kita kaji. Jadi gen A, B, C, apapun lah sampai 200 gen bisa ya kita memilih ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita screening tanaman yang mutan. Nah, seperti itu pendekatannya. Jadi reverse genetic itu kita ada gen dulu yang ditentukan ingin kita kaji, kemudian yang kedua tahapannya adalah screening tanaman yang mutan dan itu homogenes. Maksudnya homozigot gitu ya. Nah, setelah itu enak sudah kita bisa menunjukkan atau kita bisa mengeksplorasi, observasi apa sih ya yang terjadi ya ketika tanaman itu mutan dan mutannya homozigot gitu ya seperti itu. Ya. Oke, jadi itu gambarannya. Kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Jadi silakan disimak nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Nah, yang berikutnya kita bisa cek di sini ya. Ada beberapa teknik utama. Nah, ini penting ya. Jadi core techniques in plant biotechnology bisa kita cek di sini ya. Apa itu? Ya. Yang pertama tadi juga saya sampaikan kultur jaringan. Ya. Berulang kali saya sampaikan, kultur jaringan itu adalah pintu gerbang. Ya. Kenapa? Karena kita memakai media, kita menggunakan biji untuk menanam, dan itu biji mutan juga sering kita tanam. Media untuk apa? Media bisa untuk screening, ya, bisa untuk screening tanaman yang ingin kita dapatkan. Dalam arti apa? Yang homozigot seperti itu. Ya, jadi ini sangat-sangat penting. Mengapa mata kuliah biotek tanaman itu kok selalu ada kultur jaringan ya karena memang itu pintu gerbangnya ya. Makanya walaupun tahun kemarin itu atau semester kemarin sudah dapat A semua ya nilai kultur jaringan, tapi tetap pasti disinggung untuk refresh, untuk mereview kembali ya. Seperti itu. Karena kemarin kan hanya satu-satu ya, maksud saya satu TM satu praktikum kurang ya pertemuan tersebut. Nah, yang berikutnya ya terkait dengan genetic engineering. Nah, ini yang sering kita apa namanya jelaskan ya, bagaimana cara membuat padi emas atau golden rice ya lewat genetic engineering atau rekayasa genetik dan transformasi. Ya, makanya kenapa ya praktikum di biologi molekuler yang semester 4 itu, ya itu seperti itu memang prosesnya. Ya,
Kita bekerja dengan sesuatu yang tidak kelihatan, baru kelihatan ketika hasilnya itu positif gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, ini sangat panjang prosesnya. Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Yang namanya molecular cloning itu akan kita jelaskan. Nah, yang terbaru ya, saya hanya akan menjelaskan satu lagi di slide ini yaitu fusi protoplas. Nah, fusi protoplas ini juga termasuk salah satu teknik di bioteknologi. Artinya apa? Bioteknologi itu jangan sampai diartikan hanya berbasis DNA rekombinan, tidak ya. Jadi ini yang dimaksud di sini fusi protoplas itu juga penting. Kenapa? Karena kita bisa menggabungkan protoplas atau sel yang sudah dihilangkan dindingnya ya, itu antara dua tanaman yang berbeda. Misal potato and tomato, ya, kentang dan tomat itu kan sama dalam satu genus ya, sama-sama Solanum. Itu bisa kita lakukan yang namanya fusi protoplas. Sehingga ya hasilnya apa? Pomato ya, hasilnya. Tapi ingat, gambar ini itu bukan hasil fusi protoplas. Makanya saya tunjukkan ya. Gambar ini real atau tidak? Mungkin real ya, karena beritanya juga global waktu itu ya. Jadi Eh, cuman masalahnya apa? Setelah saya cek-recek, ini bukan hasil fusi protoplas. Jadi ini adalah benar ini ada kentang, benar ini ada tomat ya. Apalagi kalau ada cabai itu bisa jadi sambel itu ya. Tinggal godok kentangnya sama tomatnya sama cabainya kan tinggal nambah gula dan garam kan gitu ya. Nah, ternyata setelah saya telusuri ini eh, apa namanya? Grafting ya. Jadi ini grafting yang bawah itu eh, pohon kentang, ya, yang atas itu pohon tomat gitu ya. Nah, ini eksperimen yang sederhana, tapi saya yakin belum pernah ada yang nyoba gitu ya. Karena grafting itu kan sangat sederhana ya. Menempelkan indukan yang ada di bawah sama yang ada di atas seperti itu. Dan mereka berhasil ya seperti itu. Nah, terus bagaimana? Apakah tomatnya ada bijinya? Ya mungkin tetap ada bijinya, uang itu grafting. Ya seperti itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah ketika biji tomatnya ditanam, apakah akan muncul umbi? Nah, saya yakin tidak akan muncul. Ya, seperti itu ya. Nah, ini percobaan yang sederhana sebenarnya ya. Kalau ada waktu silahkan ya mencoba yang sederhana-sederhana. Yang penting apa? Action sekarang ya. Oke. Nah, terus fakta Pomato itu bagaimana sih? Fakta Pomato yang menfusikan antara protoplas tomat dan kentang itu bagaimana? Nah, ini saya tunjukkan gambarnya ya. Bisa dicek di sini gambarnya. Nah, ini sebenarnya fakta di lab itu seperti ini. Ya, protoplas yang bisa diisolasi itu nanti digabungkan dalam suatu cairan, ya, buffer ya, dalam suatu cairan. Dan ketika ada semacam apa namanya kejutan, tapi dalam hal ini mereka tidak pakai heat shock, seperti bakteri ya, tidak ya. Tapi mereka pakai yang namanya PEG atau polyethylene glycol. Jadi ketika di larutan itu ada polyethylene glycol, jadi PEG itu adalah agen yang bisa membuka atau yang bisa digunakan untuk menfusikan dua protoplas yang berbeda. Ya, dan itu terjadi apa enggak? Terjadi, benar. Ya. Masalahnya saya belum sempat melihat kembali artikelnya ya, saya sempat baca dulu ya. Makanya di sini saya tunjukkan ya, bagaimana langkah selanjutnya setelah fusi. Ini kan misal ya, misal ini contoh ya, ini protoplas satu, ini protoplas dua terjadi fusi ya, sehingga menjadi satu protoplas. Nah, ini selanjutnya bagaimana? Ditumbuhkan di media kultur jaringan selama beberapa minggu, selama beberapa bulan, akhirnya apa? Akhirnya tumbuh dan hasil inilah yang nanti akan menjadi yang namanya tanaman pometo. Ya, tapi penampakannya tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Ya, bisa digambarkan ya. Memang benar. Ya, memang benar daunnya mirip dengan tomat. Oke, daun mirip dengan tomat. Kemudian batang ya mungkin mirip dengan tomat dan kentang. Tapi masalahnya apa? Akar. Ya. Jadi akarnya itu tidak seperti kentang yang ada di sini. Akarnya itu hanya mengembang sedikit. Ya, akarnya mengembang sedikit sehingga bisa dikatakan ya itu belum berhasil seperti itu. Ya,
Mungkin kalau ada info-info terbaru terkait dengan pomato ya atau fusi protoplas antara tomat dan kentang yang berhasil itu akan juga saya kira menggebrak ya infonya. Tapi sampai sekarang terus terang saya belum mendengar info-info terbaru terkait ini ya. Oke, mungkin itu terkait slide ini ya. Kita lanjut lagi di penjelasan slide berikutnya ya. Nah, eh, yang di sini ya, yang di sini kembali lagi aplikasinya bagaimana. Nah, ini saya coba untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan visi ya, visi misi universitas yaitu apa? Industrial agriculture ya, sustainable industrial agriculture ya, pertanian industrial yang berkelanjutan ya, karena pertanian sangat dekat dengan bidang botani kan seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita cek di sini ya? Yang bisa kita apa namanya sampaikan di sini bahwa ya, nah peran biotek tanaman ini sangat penting ya untuk mendukung apa? Untuk mendukung apa pertanian industrial yang berkelanjutan. Dalam artian apa? Di sini kita tuliskan ya, resource efficient, kemudian environmentalist sustainable. Ya, tentu saja dengan apa? Peningkatan produksi yang signifikan seperti itu. Ya. Nah, terus contoh aplikasinya bagaimana? Nah ini ya, yang tengah ini ya, yang tengah ini itu kita bisa jadikan pijakan ya dengan berbagai aplikasi. Contoh untuk peningkatan genetik, kemudian microbial innovation misalnya terkait dengan pupuknya ya, misalnya pupuk dari trichoderma dan seterusnya ya. Kemudian molecular breeding ini lebih mengarah ke vaksin ya dan yang lain sebagainya ya. Dan kita harus paham ya bahwa makin lama apa? Makin lama ya yang namanya land atau area tanam itu kan makin sedikit. Ya, makanya bagaimana kita ya tetap yang namanya apa? Produktivitas atau hasil panen tetap ya tanpa pembukaan lahan kan seperti itu sebenarnya yang diinginkan ya. Nah, kemudian apa yang kedua ya yang berkaitan dengan increase productivity ini ya selain hubungannya dengan lahan yaitu adalah pengurangan ketergantungan terhadap bahan kimia. Nah, ini kenapa penting? Ya, kita mungkin tidak sadar ya bahwa ketika tanah sudah banyak bahan kimianya, maka dia potensi apa? Potensi tidak seimbang. Ya, garam dalam tanah kemudian mengarah kemana? Ke sumur-sumur kita, gitu ya. Nah, kita kan mandi pakai air, masak pakai air, ya. Kecuali air minum kita pakai mungkin pakai galon, ya, air galonan, ya. Tapi kalau kehidupan sehari-hari mencuci beras, ya, mencuci sayur itu kan pakai air, ya. Eh, iya, maksudnya pakai air, tapi kalau air itu terkontaminasi dengan bahan kimia, nah itu efeknya kemana? Bisa macam-macam, ya, efeknya. Dan yang lebih ditakutkan lagi kalau ada cemaran-cemaran logam-logam berat. Nah ini yang repot. Ya, seperti itu. Oke. Nah itu bahaya karena logam berat itu kan efeknya nanti ke kanker. Ya, seperti itu. Nah, yang lain, ya, yang lain, yang juga terkait dengan peningkatan produksi, itu terkait dengan ketahanan terhadap cuaca. Ya, sekarang musim hujan, maka yang ditanam itu mestinya tahan hujan atau tahan banjir, seperti itu. Karena apa? Kalau padi di lahan itu kebanjiran, bisa jadi apa? Bisa jadi gagal panen. Ya. Mungkin masih ingat berita-berita mungkin di media sosial ya. Saya tidak tahu apakah sampai berita di apa namanya di berita-berita yang populer atau tidak. Yang jelas beberapa tahun terakhir ya karena hujannya sangat masif maka yang namanya petani tembakau itu sangat rugi ya karena tidak berhasil panen. Ya, tembakau kan tidak boleh kalau terlalu banyak genangan. Ya, seperti itu. Oke, nah ini efeknya nanti kemana? Nanti efeknya ke sini. Ya. Kesehatan ekosistem. Yang efeknya nanti kan langsung dirasakan manusia. Seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait slide ini. Ya. Yang future direction nanti kita jelaskan di belakang. Ya. Nah, yang berikutnya, ya, jadi kita bisa pelajari beberapa. Ya, yang berikutnya apa sih? Ya, yang bisa kita dapatkan dari biotek tanaman ini kalau nanti diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari ya
Kita bisa melihat di sini, ya, ada beberapa hal. Misal, kita bahas ke manfaat dulu ya, sebelum kita ke resiko. Jadi, yang perlu diingat, apapun, ya, apapun aktivitas, apapun tujuan kita, ya, apapun rencana-rencana yang akan kita laksanakan, itu pasti ada dua. Satu, keuntungan, ya. Yang kedua adalah resiko, pasti, ya. Nah, untuk itu, antara manfaat dan resiko ini harus seimbang. Makanya di sini ada benefit and risk harus seimbang. Ya, kenapa? Karena memang dengan cara seperti itu kita bisa sustain gitu ya. Kita bisa terus lanjut seperti itu. Nah, kita masuk ke manfaat dulu lah. Ya, manfaatnya apa? Pasti produksi lebih banyak, penggunaan pestisida berkurang, kemudian nutrisi pasti bervariasi, ya, added value-nya ada, mau padi warna orange, mau padi warna kuning, merah, atau bahkan ungu. Boleh ya, kalau kita bisa secara teori bisa ya. Padi berwarna ungu mungkin belum, tapi kalau padi hitam kan banyak kan gitu ya. Dan padi hitam itu belum ada yang dihasilkan dari rekayasa genetik belum ya, seperti itu. Nah, kemudian tahan cuaca. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir apa? Sustain. Nah, ini juga penting ya. Sustain itu berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali dua kali ya, tidak hanya 1 tahun, tapi seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah sustain. Oke. Nah, kemudian ya kita harus memperhatikan juga ya apa itu resikonya. Ya, jadi tidak hanya manfaat saja ya, tidak, tapi resiko juga ada. Ya. Nah, kita contohnya gini, kita berangkat ke kampus. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kuliah kan gitu ya. Ada resiko? Enggak ada. Resikonya apa? Satu, kalau macet, resikonya apa? Terlambat masuk kelas. Nah, kan ada resiko. Setiap saat yang kita lakukan pasti ada resiko, tapi mungkin tidak kita rasakan. Ya. Kenapa? Karena tidak kejadian atau belum kejadian. Ya, seperti itu. Ya. Makanya setiap rencana memang harus ada yang namanya apa? Risk management. Ya, rencana apapun harus ada risk management. Agar apa? Tidak kaget nanti kalau resiko terjadi. Ya, seperti itu. Nah, resikonya apa? Nah, ini ya, munculnya resistansi. Nah, ini juga ada risiko juga ya, munculnya resistansi terhadap apa? Terhadap penggunaan ini. Karena kan kita kalau menggunakan tanaman transgenik, screeningnya kan pakai eh, apa? Pakai yang namanya antibiotik ya pada saat screening dan juga pada saat screening setelah kultur jaringan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan apa pertimbangan ekologi. Nah, ini kan beda ya. Kalau beberapa NGO itu kan tidak mau keseimbangan alam ini terganggu ya. Kemudian beberapa dari mereka mungkin ada anggapan kalau biotek atau rekayasa genetik itu bisa membuat tidak seimbangnya alam kan seperti itu ya. Contoh yang tanaman biti kapas itu kan serangganya jadi mati. Ya, mungkin yang dimaksud ecological concern itu ini jangan sampai ada yang namanya terputusnya rantai makanan atau rantai apa jaring-jaring makanan yang ada di alam itu. Ya. Jadi ini yang dimaksud. Makanya harus diperhatikan juga. Oke. Nah, yang berikutnya ada socio-economic inequality. Nah, ini bagaimana sih penjelasan socio-economic inequality? Kita harus pahami juga ya. Karena apa? Karena yang namanya gampangannya gini lah. Gampangannya eh, ya sehari-hari lah kita tahu beberapa perusahaan besar kan gitu ya. Sedangkan kita tahu juga ya bahwa di masyarakat juga ada pengecer. Nah, kan gitu ya. Pengecer atau istilahnya itu retail gitu ya. Retail ya, retail gitu. Nah, socio-economic equality ini maksudnya ketika kita bermain di atas ya, misalnya perusahaan besar yang menghasilkan ya kita sudah rasakan lah sebenarnya seperti sekarang ya. Kan kita kedelai impor. Nah, itu kan sudah tidak bisa ya kita bermain individu, tidak bisa. Kedelai impor dari Amerika misalnya, kan itu sudah level negara. Nah, ketika level negara yang istilahnya menangani, maka ya kita tidak bisa masuk sebenarnya. Masyarakat umum maksud saya. Ya. Sehingga apa? Makin besar yang handle apa namanya
dana itu pasti masuk ke atas semua. Ya, kita mungkin bagian yang retail saja, artinya dari perusahaan besar menuju ke pengecer ya seperti itu. Dan itu kan terjadi kedelai kan dari sana ya, dari Amerika ya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud jangan sampai adanya produk biotek itu mengganggu keseimbangan sosial sosial ekonomi di masyarakat. Nah, ini ya jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah eh, terkait masalah regulasi. Nah, terkait regulasi ini memang berbasis masing-masing negara tidak sama ya. Mungkin di Eropa kita tidak akan pernah menemui yang namanya produk biotek karena memang kan mereka masih cenderung untuk mempertahankan organik. Artinya bukan produk rekayasa genetik, bukan ya. Tapi kalau di kita karena impornya kedelai dari Amerika kemungkinan besar ya, ya mungkin perlu dicek-recek lagi ya. Kemungkinan besar ya memang produk transgenik seperti itu. Karena kedelai itu kan termasuk pangan prioritas di Indonesia. Pajale ya, padi jagung kedelai ya seperti itu. Nah, dan kita paham bersama bahwa kedelai adalah bahan dasar untuk apa? Untuk tempe gitu ya, untuk tahu dan juga untuk kecap ya seperti itu. Maka dari itu ya perlu dicek ulang lah ya, apakah benar ada kandungan GMO-nya gitu seperti itu. Nah, dengan adanya kita memahami ada manfaat dan juga ada resiko, maka kita bisa memahami regulasi yang ada. Dan di Indonesia ada enggak? Sudah ada. Di Indonesia sudah ada regulasi, ya sehingga dengan adanya regulasi itu yang membuat atau merakit tanaman transgenik ya dan misalnya sudah berhasil mengalami sudah berhasil diuji lapang dan seterusnya dan sudah siap disebarkan untuk kepada semua petani ya kepada semua penduduk untuk memanfaatkan ya itu memang harus harus melewati yang namanya uji keamanan hayati sehingga di Indonesia terkait hal tersebut insya Allah sudah mapan lah aturannya ya karena saya juga sering diceritai Prof. Bambang ya terkait dengan itu, memang sangat ketat regulasi di Indonesia terkait produk transgenik ya. Sehingga ketika ada produk transgenik sudah bisa kita beli secara bebas, maka bisa dipastikan itu sudah tidak lagi berbahaya untuk dikonsumsi atau tidak lagi berbahaya untuk masyarakat ya seperti itu. Oke, jadi ada Balai Keamanan Hayati, ada bagian regulasi yang itu memang bertanggung jawab terkait dengan izin edar ya dari produk-produk GMO atau produk-produk transgenik ya seperti itu. Oke, jadi harus seimbang memang antara manfaat dan resiko. Nah, yang berikutnya mungkin kita satu slide lagi ya yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan prospek ke depan. Nah, ini ya. Jadi bagaimana sih prospek ke depan ini terkait dengan pemanfaatan biotek tanaman atau bioteknologi pada umumnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini bahwa eh, eh, yang tadi saya sampaikan ya terkait dengan future prospect kan gitu ya. Nah, itu yang kiri dulu ya saya jelaskan. Ada gene editing. Nah, ada gene editing yang mungkin ya kita mengenalnya dengan istilah CRISPR-Cas seperti itu ya. Kemudian ada stack trade ya seperti itu. Nah, kalau gene editing tadi saya sampaikan bahwa belum banyak yang melakukan ini di Indonesia, tapi sepertinya sudah mulai naik daun. Ya, saya melihat publikasi-publikasi yang ada, sepertinya mereka, maksudnya peneliti-peneliti di Indonesia sudah mulai mengarah ke sana. Karena apa? Eh, ada informasi, ya, ada informasi bahwa kalau gene editing ini tidak masuk kategori GMO atau tidak masuk kategori transgenik ya, tapi kayaknya masih perlu dikaji lagi ya nanti di perkuliahan kan ada kan terkait isu-isu keamanan, isu-isu itu nanti kan akan dibahas di sana ya, seperti itu. Tapi ini memang yang paling presisi di antara yang lain, ya. Karena kita bisa menentukan mana yang harus dipotong, mana yang harus diganti, ataupun mana yang harus diedit, dan itu spesifik di urutan
spesifik pada gen ini pada urutan keberapa seperti itu. Ya, nanti tinggal screening aja seperti itu. Tapi yang perlu diingat, ini kan sudah advance ya. Tingkatnya kalau gene editing ini sudah advance, sehingga harus paham ya. Molekular cloning harus paham, kemudian apa namanya alur pembuatan tanaman transgenik yang biasa, misalnya overekspresi, antisense, RNA itu sebaiknya paham dulu ya sebelum masuk ke gene editing ini ya seperti itu. Nah, kemudian ada istilah lagi yang di sini stack trade. Nah, kalau stack trade ini ya, nah ini mungkin lebih mudah. Maksudnya lebih mudah kalau sudah ada produknya ya. Stack trade itu gini lah, salah satu contohnya. Sehingga bisa bisa dikerjakan ya tanpa harus memproduksi dari awal. Artinya begini, misalnya kolega kita peneliti di Malaysia misalnya ya, itu sudah punya biji padi ya, sudah punya biji padi tahan kering. Ini contohnya. Nah, kemudian kolega kita yang ada di apa namanya, misalnya yang ada di apa Jepang ya, itu ada juga mereka punya biji padi ya yang tahan eh, garam. Nah, contohnya. Jadi satu tahan kering, satunya tahan garam. Nah, kita bisa istilahnya itu nempel lah atau kita bisa minta sedikit ya biji ya kolaborasi lah semacam kolaborasi riset minta dari Malaysia sama minta dari Jepang yang itu punya dua eh, keunggulan yang berbeda satu tahan kering satu tahan garam. Nah di Indonesia kita tinggal menyilangkan. Nah itu yang dimaksud dengan stack ya stack. Jadi sehingga keturunannya nanti apa? Keturunannya nanti kan bisa diharapkan apa? Diharapkan tahan kering dan tahan garam. Nah seperti itu. Nah ini kan bisa dilakukan di kita. Karena apa? Indonesia kan lahannya masih banyak. Ya, kita tinggal menyilangkan. Ya, menyilangkan itu tidak susah, gampang. Ya, menyilangkan itu gampang. Ya. Yang penting ada lahan, kemudian padi itu ditanam, kita ke lahan pagi hari menyilangkan. Paling dalam waktu 1 jam itu sudah sangat cukup. Ya, seperti itu. Nah, yang populer lagi saat ini adalah digital integration dari apa? AI. Ya, kan di mana-mana sekarang kan ngomongnya AI ya. Di tugas kuliah prohibited menggunakan AI generated kan gitu ya. Ya, jadi ini AI ini memang the next .com lah istilahnya seperti itu kata. Kan dulu yang namanya internet kan tidak boleh ya di beberapa negara. Sekarang kan semuanya pakai gitu ya. Nah, mungkin AI ini juga akan ada regulasi khusus. Karena kalau digunakan secara sembarangan juga bahaya juga ya. Jadi yang namanya internet, yang namanya media sosial, yang namanya AI itu kan punya dua mata pisau gitu ya. Pisau bermata dua maksud saya ya. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa untuk yang lain. Nah, seperti itu. Makanya kita harus paham dulu ya kita gunakan yang baik-baik seperti itu. Contohnya untuk apa? Untuk digital integration ya. Jadi kita misalnya ya, kita punya detektor, misalnya pakai drone ya, pakai drone ya karena lahannya sangat luas ya. Sangat luas, kita pakai drone. Ini suhunya berapa sekarang? Ini kelembapannya berapa sekarang? Seperti itu. Nah, ketika itu diintegrasikan ya dengan pendekatan yang AI atau robotik, maka ketika drone mengirimkan sinyal, oh ini kurang lembab, ya. Di situ sudah ada saluran-saluran air yang bisa memunculkan embun untuk menyiram, ya, untuk menurunkan kelembapan. Nah, itu bisa, ya, otomatis maksud saya, ya. Digital integrasi itu hanya otomatis ketika dibutuhkan bisa nyemprot sendiri. Nah, itu. Jadi kita ya sebagai eh, pengendali saja, ya, yang membaca data, kemudian yang mengontrol robot bekerja, ya seperti itu. Makanya makin hari kenapa pekerjaan makin susah, ya, karena sudah banyak yang digantikan oleh yang namanya AI, gitu ya. Makanya masing-masing dari mahasiswa tidak cukup kalau hanya kuliah saja, ya, harus ada skill lain, ya. Yang itu AI belum bisa, nah, seperti itu, ya. Nah, ini sangat penting ya, digital integration. Phenotyping ya. Morfologi itu kalau bisa tidak perlu manual ya. Pakai robot yang bisa berjalan dan dilengkapi kamera gitu ya. Yang bisa menfoto setiap jarak berapa meter. Nah, seperti itu.
Makanya tidak bisa dihindari yang namanya eh, apa robotik, automatic, AI ya, dan juga big data itu tidak bisa dihindari. Pasti itu saling berkaitan, ya, seperti itu. Nah, kemudian ya terkait dengan tadi yang saya sampaikan kan beberapa risk juga ada, resiko ada, yang manfaat banyak ya. Dan dengan adanya regulasi maka ya kita insya Allah ya bisa ya sustainable solution itu bisa ya. Artinya cukup bahan pangan ya dengan berbagai sentuhan teknologi dan juga adopsi-adopsi ya yang itu memang perlu dipercepat ya. Untuk apa? Ya untuk memudahkan semuanya semua proses seperti itu. Ya. Sehingga ke depan maksudnya apa? Ke depan itu sebenarnya yang paling bagus itu ya. Sebenarnya kita berdikari sebenarnya ya, berdiri di kaki sendiri maksud saya ya. Masing-masing negara kalau bisa seperti itu enak ya. Tapi faktanya memang tidak semua negara punya lahan ya. Negara kecil kan banyak, di Eropa banyak, di beberapa banyak. Yang itu memang resource atau sumber daya alamnya terbatas. Tapi Indonesia ketika bisa mengolah sendiri itu saya sebenarnya ya sangat-sangat yakin ya. Minyak ada, ya. Apapun ada di Indonesia itu. Makanya eh, apa namanya tanpa ya kalaupun toh dengan sangat terpaksa tanpa negara lain kalau kita bisa mengolah sendiri itu insya Allah bisa karena resource luar biasa batu bara banyak kan gitu tuh. Batu bara kan dibutuhkan negara lain ya seperti itu sawit apalagi ya tumbuhnya paling bagus di Indonesia yang butuh sawit kan hampir semua negara termasuk negara-negara besar Cina Rusia India kan butuh sawit ya. Saya tidak tahu di India apakah sawit apa namanya juga tumbuh ya mungkin tumbuh tapi mungkin tidak sebanyak di Indonesia ya seperti itu oke nah jadi harapannya ke depan itu di kita eh, secara umum ya ke depan itu harapannya tidak sampai yang namanya itu apa kekurangan makanan sebenarnya kan kita hidup selalu butuh makanan ya harapannya makin lama makin bagus makanannya makin berkualitas makin added value ya jadi padi tidak hanya mengandung karbohidrat saja tapi di situ ada beberapa tambahan. Misalnya ketambahan unsur mineral zinc, ya kan bagus itu zinc itu. Unsur mineral lainnya yang dibutuhkan untuk regulasi apa saraf-saraf kita kan enak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita makan nasi ya, yang di situ ada kandungan unsur-unsur mineralnya, ya itu kan bisa membantu. Untuk apa? Ya agar tidak mudah lupa kan gitu toh. Agar eh, bisa berfungsi sebagai ya katakanlah anti aging atau apapun lah namanya ya. Harapannya seperti itu. Jadi intinya makin lama makin efisien ya, makin bagus ya, makin makmur semuanya kan seperti itu. Oke, ya jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan kuliah hari ini. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, saya cek ini eh, jam 9.58 kalau tidak salah. Jam 9.58 sehingga ada waktu sekitar 20 menitan ya untuk tanya jawab. Ya, oke, di dipersilahkan. Permisi Saya Bapak, stop. izin Saya stop share dulu ya. Nggih. Oke, ya silakan siapa ini yang mau bertanya? Kita cek. Oh, siapa ini? Er, Erlin Erlin. Bapak. Oke. Ya, Nah, silakan. nggih. Izin bertanya terkait dengan fusi protoplas itu, apakah Hmm. produknya itu dianggap produk GMO? Kan mengingat itu hanya menggabungkan protoplas, tidak ada gene editing atau apapun di dalamnya. Ya, ya baik. Bagus pertanyaannya. Jadi protoplas itu tidak masuk produk GMO ya, tapi masuk dari masa saya untuk melakukan fusi protoplas itu tetap melibatkan yang namanya bioteknologi ya. Makanya di awal kan tadi saya sampaikan bioteknologi itu tidak hanya terpaku pada DNA rekombinan ya, tidak berpaku pada penyisipan gen ke suatu host atau suatu inang atau suatu tanaman tertentu.
Tapi protoplas itu masuk di sana ya, karena pendekatannya kan pakai teknik itu. Ya, kalau pertanyaannya terkait produk game atau transgenik tidak, ya, tidak. Jadi fusi protoplas tidak masuk ke produk transgenik. Ya, sama saja. Ya, kita paham ya. Di lab botanik kan banyak yang kerja pakai apa kolkisin dan biokatarantin. Itu kan sebenarnya untuk doubling kromosom. Ya, itu untuk doubling kromosom. Harapannya apa? Ya, harapannya adalah ya mungkin mirip-mirip contoh kemarin ya. Harapannya adalah di situ ada mungkin bisa muncul tanaman poliploid ya, atau poliploid itu kan macam-macam. Ada triploid, ada tetraploid dan seterusnya. Yang kemarin saya contohkan sebagai pisang. Ya, pisang itu kan tidak ada bijinya seperti itu. Ya, itu kan tanaman triploid seperti itu. Nah, beberapa juga melaporkan bahwa ya hasil induksi doubling kromosom itu ternyata apa? Ternyata memang morfologinya lebih besar, kemudian tanamannya lebih tahan apa ya, tahan hama atau tahan stres dan seterusnya. Itu ada beberapa bukti di situ. Ya, tapi tetap ya itu bukan masuk ke tanaman transgenik. Jadi tidak ada DNA yang disisipkan di situ. Hanya DNA yang ada di dalam tanaman itu digandakan. Ya, seperti itu aja. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya. Ya, Bapak sudah cukup. Terima kasih banyak. Oke, silakan kalau ada yang lain. Belum ada. Bapak izin bertanya lagi. Ya, silakan. Eh, kalau misalkan saja nggih Bapak, contohnya misal ada padi yang dari padi yang sama dihasilkan dengan satunya metode yang transformasi genetik, yang GMO, yang satunya itu hasil dari mutagen itu tadi. Itu kalau misal eh, dibandingkan potensinya itu akan lebih menguntungkan yang mana, Bapak? Itu Iya, eh, mungkin mungkin maksudnya dari tanaman yang transgenik dengan yang mutasi tadi kan, ya mutasi pakai kolkisin dan lain sebagainya kan, iya, ya, tapi ya seperti itu. tanaman Hmm, hmm. iya. Kalau dari segi ini ya, kalau dari segi potensi itu sebenarnya 50-50 lah ya, kita bisa bilang 50-50. Hanya saja begini bedanya ya, bedanya begini antara mutation directed eh, apa produk sama transgenik ya, transgenik produk itu kan gini ya, kalau transgenik saya bilang saya jelaskan yang transgenik, kalau transgenik itu kita sudah paham, oh ini gennya gen A ya, gen A kita misal gen A ini adalah gen tahan kering, tahan tahan garam yang sudah diisolasi dari pesisir pantai selatan ya, misalnya dari rumput-rumput yang ada di tepi pantai yang dipastikan tahan garam ya, kemudian oh ternyata gennya yang berkontribusi terkait tahan ketahanan terhadap garam itu adalah gen A misalnya seperti itu. Nah, gen A ini akan dimasukkan ke padi gitu ya, dengan secara logika ketika padi punya gen A ini maka pasti dia akan tahan garam ya. Nah, kemudian dimasukkanlah ditransformasikan gen A ini, gen yang tahan garam kepada padi, ya, yang melalui agrobacterium transformation, melalui bombardment, gene gun, apapun lah caranya, pokoknya akhirnya gen itu masuk. Nah, kan sudah jelas, kita pasti prediksinya
produk transgenik ya berupa padi yang sudah kemasukan gen A itu pasti dia tahan garam pasti sudah ya. Tapi tetap ya, yang namanya transgenik itu perlu proses apa? Perlu proses screening ya. Karena apa? Keturunan pertama pasti heterozigot, tidak bisa langsung homozigot. Nah, kemudian yang kita cari, yang homozigot itu harus keturunan-keturunan berikutnya seperti itu. Ya, tetap hukum Mendel berlaku. Ya, hukum Mendel itu di biotek sangat dipakai. Ya, seperti itu. Baru kalau di mungkin keturunan ketiga atau keempat mungkin ya. Saya agak lupa ini keturunan keberapa. Ketika ditemukan yang namanya homozigot dominan, ya, homozigot dominan yang tahan terhadap garam, ya. Ketika itu ditanam di tepi pantai, kemungkinan dia tahan garam. Seperti itu. Jadi syaratnya harus homozigot dominan dulu. Ya. Kalau ada heterozigotnya kan di situ ada wild type, di situ ada yang gen A tadi. Makanya ya mungkin 50% ketahanannya, tidak maksimal seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan kalau yang terkait transgenik. Tapi kalau terkait dengan induced mutagenesis, ini beda jalur ya. Maksudnya beda jalur itu begini. Kita mereaksikan dengan suatu agen. Dalam hal ini agen yang bisa mendobling atau yang bisa menggandakan kromosom. Sehingga dari diploid bisa jadi triploid, bisa jadi tetraploid, bisa jadi banyak seperti itu. Dan itu tidak bisa kendalikan, tidak bisa kita kendalikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hasilnya pun itu juga kita tidak tahu, gitu ya. Apakah akan ada ya eh, karakter-karakter lain ya karena colchisin itu kan hanya doubling kromosom saja sehingga pertanyaannya apakah ketika kromosom didobling akan ada karakter lain yang muncul misalnya produksi meningkat misalnya tahan hama misalnya dan lain-lain sebagainya itu penuh pertanyaan ya. Makanya kenapa kalau kita menggunakan pendekatan sistem apa mutation induced tadi itu efeknya adalah random nanti. Tetap perlu screening. Ya. Nah, contoh lain, ada istilah eh, mutasi yang terinduksi oleh apa namanya EMS. Ya. EMS ini zat kimia. Ya, jadi mutasi itu bisa melalui kimia, zat kimia, ya, yaitu EMS, dan juga bisa melalui fisik, ya, zat fisik, bukan zat ya, perlakuan fisik, sorry, perlakuan fisik itu bisa penyinaran UV, bisa penyinaran gamma, dan lain sebagainya, ya. Dan itu, ya, kata kunci untuk model-model induksi mutasi itu adalah random, ya. Kita tidak bisa mentargetkan gen A, gen B, gen C, tidak bisa ya karena berbasis luas genom ya eh, yang di istilahnya yang diganggu atau yang diacak-acak atau yang didobling itu kan genom di situ ya jadi plus minus saja ya kalau maksudnya kesimpulannya kalau kita pakai pendekatan transgenik kita sudah tahu kita sudah milih gen A B C-nya gitu ya tapi kalau berbasis induce mutasi nah itu efeknya adalah efek random seperti itu ya. Dan screeningnya tergantung kita. Kita mau screening yang bagaimana gitu ya. Karena contoh EMS diperlakukan pada biji anggrek gitu ya. Nah, eh, morfologi atau penampakan apa yang ingin kita dapatkan gitu. Apakah yang anggreknya cepat tumbuh? Apakah yang anggreknya cepat berbunga? Apakah anggreknya yang ingin bunganya berwarna-warni dan seterusnya itu kan sangat mungkin. Tapi kita tidak bisa memprediksi secara precise gitu ya, secara pasti kita tidak bisa hanya menunggu hasil dan menyesuaikan dengan tujuan kita seperti itu. Oke, mungkin itu ya penjelasannya. Jadi Bapak sudah cukup. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Kalau ada mungkin satu lagi kayaknya ini, satu pertanyaan kalau ada.
Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini ya. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu nantilah saya cek lagi ya apa pembahasan apa topik minggu depan ya. Dan seperti ya biasa ya mungkin kita masih dalam kondisi pembelajaran secara online ya seperti itu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.